nonton film porno ya friend ya, ya bakalan nonton film tersebut. Friend, ketemu lagi bareng saya Fadil BHC. Kali ini kebetulan liburan Idul Adha ya, dan saya mau bikin video yang agak beda friend. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang edukasi, tentang narkoba. Jadi biar terutama para orang tua tahu bahaya dari narkoba itu sendiri. Dan jadi kali ini kita mau bahas yang lagi happening ya. Narkoba yang lagi happening itu sabu-sabu. Jadi saya mau kasih info ya friend ya, untuk para orang tua, indikasi-indikasi kalau anaknya udah terjerumus ke yang namanya sabu-sabu itu. Ada ciri-ciri yang akan saya jelaskan ya friend ya. Ada beberapa ciri khasnya. Pokoknya kita ngobrolnya kita lanjut dan tolong disimak terus ya friend. Jadi saya mau jelasin dulu ya friend sebelumnya. Sabu-sabu atau metafetamin itu sebenarnya digunakan untuk obat ya friend ya, bagi orang yang menderita gangguan psikomulansia atau gangguan akibat kekurangan perhatian atau penderita hiperaktif ya friend. Tapi dalam prakteknya metafetamin atau sabu-sabu ini disalahgunakan menjadi narkoba. Jadi segala obat-obatan yang digunakan dengan tanpa resep dokter, dengan tidak bertanggung jawab, itu masuk kategori obat terlarang ya friend ya. Jadi termasuk metafetamin atau sabu-sabu ini. Dan jadi di sini kita juga harus tahu efek buruknya ya, yang pastinya friend. Jadi saya bakal ngejelasin dengan bahasa yang sederhana aja friend ya, biar nggak ribet-ribet dan gampang buat dicerna gitu loh friend, bagi semua orang gitu ya friend. Jadi saya bakal kasih tahu nih gejala-gejala umum aja friend ya, yang bakalan terjadi bagi pengguna sabu-sabu ya friend. Jadi yang paling umum aja, pemakai sabu-sabu itu bakalan nggak bisa tidur friend, alias melek terus. Jadi selama obatnya masih bereaksi dia bakalan melek terus ya friend ya. Yang berikutnya, efek yang paling jelas dan harus dicermati ya friend ya. Jadi orang yang memakai sabu-sabu itu akan menjadi autisme ya friend ya. Jadi apa yang ada di pikirannya, misalnya nih sebagai contoh, dia main game, dia akan betah untuk main game terus menerus tanpa berhenti selama efek obatnya masih ada. Atau misalnya nonton film porno ya friend ya, maaf friend ya, bakalan nonton film tersebut sampai efek obatnya itu habis. Kalau efek obatnya itu habisnya 2 hari ya 2 hari baru selesai friend.
percaya nggak percaya friend ya, tapi memang seperti itu ya friend ya. Sebenarnya sih tidak ada yang perlu dikhawatirkan selama obatnya sendiri masih memberi efek ya friend ya. Karena kebanyakan di saat nge-fly itu penyabu akan menjadi orang yang happy, gembira, dan sabar ya friend ya. Bakalan tidak mempedulikan keadaan sekitar, jadi hatinya akan gembira dengan apa yang dia lakukan. Seperti dia lagi main game ya dia gembira main game, dia lagi seneng ngobrol ya dia bakalan gembira untuk ngobrol, bercerita terus, bahkan sampai seharian full atau 2 harian full mengobrol ya dia akan tetap happy gitu loh friend. So, yang perlu dikhawatirkan akan terjadi kebalikannya karena setelah efek obatnya habis, orang itu nggak bakal jadi penyabar lagi, dia akan jadi cenderung emosional dan pemarah, kecuali kalau dia bisa narik lagi lah istilahnya, alias nyedot lagi sabunya, dia akan kembali menjadi gembira dan happy kembali. Dan tadi setelah nggak tidur terus yang berikutnya autis. Nah ini lagi harus diperhatikan friend. Biasanya kalau penyabu ya itu bakalan tahan nggak makan friend, dia bisa tahan nggak makan sampai 3 hari atau 4 hari friend ya. Sebenarnya ini yang berbahaya friend ya, karena nggak ada nutrisi atau makanan dalam tubuh, otomatis setelah efek obatnya nanti hilang ya bakalan rentan sakit ya friend ya. Apalagi di masa pandemi virus corona ini akibatnya bakalan lebih berbahaya ya friend. Jadi, efek dari narkotika jenis sabu-sabu ini berbeda-beda pada setiap orang ya friend ya. Terus untuk pemakai sendiri itu bakalan keringetan terus ya friend ya. Jadi mungkin itu efek dari sabu-sabu itu sendiri, badannya jadi mengeluarkan keringat terus menerus, jadinya ya kadang bisa mandi 5 kali sehari, atau bahkan ada beberapa orang yang malah nggak mandi gitu ya, saking autisnya, enjoynya, fly-nya ya, mengurung diri, menikmati hidup di kamar lah, menikmati fly-nya. Jadi orang tua perhatikan anaknya, rajin-rajin sapa, diketok anaknya dalam kamar ya. Ini tergantung pada apa yang ada di pikirannya. Orang bisa autis itu karena pikirannya sejak awal udah di mindset buat main game misalnya. Dan satu lagi ya, mitosnya benar apa enggaknya pemakai sabu-sabu itu kuat, mohon maaf, untuk seksual ya friend. Sebenarnya itu tergantung pada orangnya masing-masing ya friend. Memang orang yang memakai sabu itu libido seksualnya akan tinggi friend. Tapi umumnya ya kebanyakan ya kalau untuk laki-lakinya, mohon maaf ya, jadi libidonya tinggi tapi alat vitalnya itu bakalan mengecil ya friend. Mungkin ini efek dari obat penenang ya, kebanyakan kan demikian. Jadi baik sabu-sabu atau ekstasi ya, efeknya ya demikian friend. Oke friend, jadi yang paling penting sekarang untuk pencegahan ya friend ya, bagi orang tua nih yang punya anak ya friend ya tolong diawasi, karena seorang anak itu bukan cuman butuh dimanjakan dengan uang, barang mewah,
motor gede atau mobil ya friend ya, tapi membutuhkan curahan perhatian dan kasih sayang. Jadi saya juga mau kasih info nih bagi para orang tua. Ya mulai sekarang coba deh perhatikan anak-anaknya ya friend ya. Apakah ada sesuatu yang aneh, mulai dengan mengecek kamarnya. Saya akan kasih tahu untuk pemakai sabu-sabu yang pastinya ada beberapa benda yang mencirikan bahwa seseorang atau anak itu jadi pemakai sabu ya friend ya. Pertama itu pastinya di kamar itu bakalan ada korek gas ya friend. Jadi yang seperti ini friend, korek gasnya atau korek gas yang udah dimodifikasi jadi korek ajaib friend. Yang berikutnya pasti bakalan ada sedotan bengkok ya friend ya. Di sedotannya ya friend ya, sedotannya susu kotak atau susu Indomil atau buah Vita. Kalau untuk sedotan Milo sendiri sekarang udah bukan dari plastik lagi friend ya, karena ramah lingkungan. Jadi sedotannya susu Milo kotak itu dari kertas, jadi bukan ya friend, sedotan bengkok yang plastik ya terutama friend. Kemudian bakalan ada pernak-pernik seperti cotton bud, tisu. Yang paling mencirikan itu adalah plastik clip ya friend ya, plastik clip sambal itu. Seperti ini contohnya friend, plastik clip sambal ya friend. Dan ada botol ya friend ya, itu botol aqua, botol larutan, botol UC, botol Bracting Deng, karena botolnya nanti bakal diisi air gitu loh. Atau bahkan ada bongnya sekaligus. Itu ya friend. Itu ya friend. Bakalan ini yang paling penting nih. Alat yang paling penting itu pipet kaca ya friend ya, atau pipetnya serum kecantikan itu bisa, atau pipet kaca yang dari apotik atau pipet laboratorium. Nah kalau ada benda-benda seperti itu ya sudah jelas friend, berarti orang tersebut atau anaknya friend tersebut mungkin sudah jadi pemakai narkoba jenis sabu-sabu. Terus yang berikutnya ya friend ya, perhatikan juga anak-anaknya ya friend ya. Kalau tiba-tiba sering keluar malam hari atau keluar-keluar nggak jelas, tiba-tiba terus dia datang lagi, kemungkinan lagi ngambil tempelan atau alamat itu friend. Kalau bisa sebagai orang tua ya cek lah handphonenya ya kan, cek rekeningnya transfer kemana aja, cek WhatsApp kemana aja, ada nggak WhatsApp yang mencurigakan seperti alamat tempelan untuk sabu-sabu itu sendiri friend. Maaf friend, jadi agak rame soalnya banyak anak-anak tetangga yang udah mulai main ya friend. Maklum udah sore sekarang friend. Paling penting, kenapa sih saya harus bikin konten seperti ini dan friend semua harus nonton konten ini? Karena efeknya sangat berbahaya friend, apalagi kalau kebanyakan. Yang paling penting itu untuk kesehatan, yaitu yang jelas bisa menimbulkan kematian ya friend ya. Dan yang paling terasa itu yang pastinya dari finansial ya friend ya, bakalan merugikan banget friend, karena untuk kebutuhan membeli
sabu-sabu itu sendiri paling murah kan yang ukuran terkecilnya itu bisa 500.000 friend. Dan kadang-kadang kalau tidak bisa mengendalikan kurang itu friend yang ukuran kecilnya, bahkan bisa membelanjakan uangnya sampai jutaan untuk yang size gedenya friend. Maka hati-hati, dan ini harus beneran harus dicegah friend. Selain bisa menimbulkan kematian, juga bisa menimbulkan kebangkrutan friend. Itu ya bahayanya, ya memang bahaya banget friend, makanya harus dicegah. Dan ini tujuan saya bikin konten seperti ini ya supaya bisa mencegah, dan konten ini adalah edukasi supaya para orang tua atau friend semua tahu. Jadi saya di sini bukan mengajarkan ya friend ya, untuk menyiapkan alat untuk cara menghisap sabu, bukan seperti itu ya friend ya. Tapi justru saya memberitahu bahayanya dan betapa harus dihindarinya ya friend ya. Yang lainnya yang harus diwaspadai itu adalah tingkat emosional pemakai itu sangat tinggi friend setelah efek obatnya habis. Jadi cenderung lebih sensitif ya, cenderung lebih emosional, gampang tersinggung dan marah-marah. Jadi itu yang harus diwaspadai. Cenderung lebih nekat ya kan. Dan hal-hal tersebut ya pastinya berbahaya ya friend ya. Kalau nggak dikontrol terus menerus kan bakalan ada halusinasi ya friend ya. Sangat berbahaya sekali dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kalau seorang pemakai sabu-sabu itu membawa kendaraan ya friend, baik mobil atau motor. Itu bisa timbul kecelakaan loh kan, dan membahayakan orang lain. Karena itulah lebih baik mencegah ya friend ya. Lebih baik kita tuh mencegahnya sejak dini. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberi manfaat dan pengetahuan ya friend ya, untuk kita bersama, untuk para orang tua, dan untuk friend semuanya juga ya friend. Jadi dampaknya sangat besar dan berbahaya ya friend ya. Kasihan bagi yang udah terlanjur menggunakan juga. Saya bukannya munafik ya friend, saya juga pernah nakal. Jadi saya di sini mengajak ya, paling tidak dikurangi lah friend ya. Bagi yang punya anak, punya istri ya, ingatlah sama anak-anaknya, sama keluarganya. Kasihan kalau hal-hal seperti ini dibiarkan berlarut terus-menerus ya friend ya. Ayo kita lebih dekat sama keluarga, lebih untuk menghilangkan stres atau penat, kita arahkan ke hal yang lain friend, seperti jalan-jalan sama keluarga ke tempat yang baru atau hal-hal positif yang lainnya lah friend ya. Narkoba itu nggak ada gunanya ya friend ya. Meskipun katanya sekali-sekali untuk happy, tapi kalau udah ketangkep polisi ya penyesalannya bakal seterusnya friend ya. Nggak bakal ada gunanya menyesal kalau udah ketangkep. Jadi banyak sekali hal-hal buruk ya friend ya. Bagi yang punya karir, bisa menghancurkan karir tentunya, karena untuk memakai ini tidak bisa dipakai untuk kerja ya friend ya. Kalau bahasa sayanya ya sih friend ya, orang lagi memakai nih friend, mau sabu-sabu, mau Reklona dan lain-lain, itu jadi bodoh ya friend ya. Kalau dibilang jadi semangat atau jadi lebih punya apa ya friend ya, kekuatan buat bekerja lebih keras, itu bohong ya friend ya, salah besar friend ya. Orang bakal jadi bodoh, dan bahasa saya sih jadi longor ya friend ya, jadi goblok ya. Makanya kerja jadi nggak karuan ya kan, karir jadi hancur ya, jadi hilang segala-galanya friend, jadi berantakan ya.
syukur-syukur kalau nggak ketangkep polisi, friend. Di dalam video ini ya saya menyampaikan, yuk pelan-pelan berhenti atau hindari ya. Sayang uang, sayang keluarga ya, friend ya, sayang kesehatan juga. Hidup cuman sekali, jangan sampai sia-sia karena narkoba ya, friend. Meskipun uang kita banyak, gara-gara narkoba bakalan habis semua, friend. Friend, jangan salah juga ya, friend ya. Kalau untuk pemakai sabu-sabu itu, ciri-cirinya itu untuk memakai narkoba jenis ini bukannya jadi kurus, krempeng seperti itu, enggak ya, friend ya. Malah ada yang jadi gemuk ya, friend ya, karena efek setelahnya itu seorang memakai sabu-sabu itu malah nafsu makannya jadi gede ya, friend ya. Setelah efek obatnya habis, dia akan merasa lapar terus. Jadi mungkin bisa makan itu sampai 5 kali nambah itu, friend. Jadi nggak semua pemakai narkoba jenis sabu-sabu itu jadi kurus, krempeng, itu enggak. Malah kebalikannya, friend. Malah kebanyakan jadi gemuk dan sehat, friend. Oke, friend, jadi demikian dulu ya, friend ya, video kita kali ini, pembahasan mengenai narkoba. Mudah-mudahan dapat memberi dampak yang positif ya. Apa yang saya sampaikan di dalam konten saya ini mengenai narkoba jenis sabu-sabu. Saya Fadil BHC pamit undur diri dulu ya, friend ya, karena sekarang Hari Raya Idul Adha. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Sampai ketemu di konten Bali Happy Center yang berikutnya ya, friend. Semoga harinya tambah menyenangkan tanpa narkoba.